saya pagi ini adalah memilih memperkatakan kehidupan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kata-kata, perkataan kita itu adalah suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Dan perkataan itu, percaya enggak, paling amat sangat berpengaruh dalam kehidupan saudara dan saya. Kita dapat membangun seseorang dan juga menghancurkan dia. Kita dapat memberkati seseorang dan juga mengeluarkan kata-kata yang menyakitinya. Kita dapat menolong seseorang, kita dapat mencelakakan seseorang, kita dapat melindungi seseorang, kita dapat menghibur seseorang, kita dapat mengecam seseorang, kita dapat memberkati seseorang, mengutuk seseorang. Semua dengan apa? Perkataan. Dan alat yang dipakai namanya lidah, ya. Memang lidah tidak bertulang, begitu ya. Nah, mari kita lihat Amsal 18 ayat 21, Bapak Ibu, ya. Ini sudah paling Bapak Ibu hafal mungkin ya. Amsal 18 ayat 21 bunyinya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup dan mati dikuasai. Dikuasai. Oke, ini suara saya kurang dengar, Bapak Ibu. Suara saya bisa didengar? Jelas? Jelas ya, Bapak Ibu? Ya. Jelas. Baik, terima kasih. Jadi hidup dan mati saudara dan saya dikuasai, bukan oleh uang, bukan dikuasai oleh teknologi, tapi dikuasai oleh lidah. Oke, ya. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Kita baca satu ayat lagi dari Yakobus 3 ayat 5, Bapak Ibu. Mari kita lihat ayatnya. Yakobus pasal 3 ayat 5. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, suatu dunia kejahatan, mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya, Bapak Ibu lihat, lidah itu satu anggota kecil dari tubuh kita. Ya, dia bersembunyi di dalam lagi. Oke, tapi Bapak Ibu lihat, api yang kecil bisa membakar hutan. Firman Tuhan bilang begini, lidah kita adalah api. Dan sambung nih, suatu dunia kejahatan. Jadi bukan cinta uang saja akar kejahatan, tapi lidah pun adalah suatu dunia kejahatan. Suatu dunia kejahatan. Lidah ini bisa menodai seluruh hidup saudara dan saya, tapi dia juga bisa memberi kehidupan untuk saudara dan saya. Roda kehidupan kita setiap hari berputar dan itu diarahkan dengan lidah kita. Sementara dikatakan begini, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Wow, Bapak Ibu, kalau kita tidak hati-hati dengan yang namanya lidah ini, kita tinggal pilih. Dan kita pasti sudah tahu kemana kita. Tadi malam Pak Luther juga berbicara tentang, Bapak Ibu ikut ya semalam, beliau berbicara tentang hendaklah kita itu cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Benar gak sih? Semalam kan Bapak Ibu yang ikut? Jadi dengar oke cepat, tapi untuk bicara lambat. Ingat di kepala kita semua, lidah itu api yang menghanguskan. Lidah itu adalah suatu dunia kejahatan, Bapak Ibu. Oke ya. Nah,
Saya lihat kalau di dunia kesehatan, kita semua kan punya lidah, ya. Lidah itu punya fungsi yang pertama nih, sebagai pengecap, ya. Dia ngecap makanan yang masuk. Dia bisa membuat kita bisa rasa asin, manis, tawar, enak, ya. Kurang enak itu lidah, ya, sebagai pengecap. Kemudian yang kedua, dia juga sebagai alat berkomunikasi. Bapak Ibu bisa bicara satu dengan yang lain, itu adalah manfaat utama dari lidah. Kemudian dia juga mengunyah dan menelan makanan, Bapak Ibu. Itu lidah, ya. Membantu menyentuh. Makanya kalau kita makan, lidah kan biasa muter-muter di dalam untuk membersihkan. Ada lagi nggak ya? Ada ikan sepotong sembunyi di balik gigi atau di dalam mulut. Nah, itu lidah tuh yang bergerak, ya. Ada duri yang sedikit saja kena di lidah, itu pasti kita sudah merasakannya. Kemudian lidah juga melindungi mulut dari kuman yang masuk. Makanya kita lihat ada orang yang sering sariawan. Ada nggak sih? Nah, itu lidahnya yang harus diperhatikan. Karena salah satu manfaat dari lidah itu juga adalah untuk mencegah kuman masuk ke dalam mulut. Lidah juga membantu mengisap. Seperti seorang bayi, dia mengisap ASI, itu dia menggunakan lidah, ya, karena giginya pasti belum tumbuh. Nah, jadi betapa lidah itu begitu penting untuk saudara dan saya. Amin. Nah, pagi hari ini saya bersyukur Bapak Ibu karena kita akan dibukakan setiap hari tentang hal-hal yang sangat aktual. Dan jangan anggap biasa dengan yang namanya lidah ini. Saya dalam 1 minggu ini saya sedang membaca sebuah tulisan tentang speaking life, bagaimana memperkatakan kehidupan, dan makanya saya pengen untuk berbagi dengan Bapak Ibu di pagi hari ini. Hari-hari ini kita tahu firman Tuhan bilang kita ada di masa-masa yang sukar. Benar? Kita ada di hari-hari yang terakhir, itu firman Tuhan bilang. Kita lihat saat ini di dunia ini saat ini kita lihat kejahatan semakin meningkat. Betul nggak? Setiap hari di TV hanya pengadilan itu sibuk, ya, pengacara sibuk, jaksa sibuk, hakim sibuk, karena banyak masalah-masalah kehidupan yang tidak main-main dilakukan juga oleh para pejabat kita. Ya, ini semua sedang menjadi tontonan kita semua. Ya. Dan kita harus sangat berhati-hati. Karena apa? Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang susah, akan ada banyak peranan lidah, peranan perkataan juga ikut bermain di sana. Kita lihat saja, ya. Pada waktu orang Israel keluar dari padang gurun, dari Mesir, ya. Mereka keluar dari mana? Dari perbudakan, Bapak Ibu. Mereka keluar dari perbudakan yang tidak mengenakan karena mereka juga teriak minta tolong. Lalu Tuhan bawa mereka keluar kan dari sana. Tapi Tuhan tidak membawa mereka lewat jalan tol. Tapi mereka dibawa melalui padang gurun. Di padang gurun, Bapak Ibu, mereka bersungut-sungut setiap hari, walaupun setiap pagi ada mana yang turun dari sorga untuk mereka. Ada air, ada daging, pemeliharaan Tuhan sempurna untuk mereka. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa mereka bersungut-sungut. Nah, bersungut itu pakai apa? Pasti dengan mulut, dengan lidah. Dan akibat dari bersungut-sungut, ngapain mereka? Yang harusnya jalannya beberapa hari, putar 40 tahun. Muter 40 tahun. Dan yang lebih keren lagi, semua yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Karena apa? Lidah, perkataan yang selalu memberontak terhadap Musa yang memimpin, bersungut-sungut kepada Tuhan, bahkan bertanya, Tuhan memang adakah? Tuhan memang ada ya? Musa, kenapa kamu bawa kami mati di padang gurun? Memangnya kurang kuburan di Israel, di Mesir? Memang kurang. Jadi Tuhan lagi mau menyelamatkan mereka, tetapi mereka sudah lebih enak walaupun hidup di dalam perbudakan. Dan lihat peran lidah di sana. Bersungut-sungut dan bersungut-sungut, dan akhirnya apa? Semuanya mati di padang gurun, kecuali generasi yang lahir dalam perjalanan. Karena mereka 40 tahun ya, mutar di sana. Nah, Bapak Ibu,
Jadi saat ini kita yang sedang Tuhan bawa keluar dari padang gurun, kita yang sedang Tuhan bawa keluar dari, yang Tuhan sedang bawa kita keluar dari perbudakan apapun yang Bapak Ibu alami, lalu Tuhan sedang bawa kita keluar, mari kita jaga perkataan kita. Kita kontrol mulut kita, sehingga kita tidak mengulangi hal-hal perkataan-perkataan yang mendukakan hati Tuhan, yang mendukakan hati Roh Kudus. Amin. Nah, jadi mari kita belajar satu ayat lagi dari Yakobus 3 ayat 9. Dia bilang begini, dengan lidah kita memuji Tuhan dan mengutuk manusia ciptaan Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara jangan terjadi di dalam hidup kita. Ayat 11 bilang, adakah sumber memancarkan air tawar dan pahit dari satu mata air? Adakah pohon ara bisa nggak menghasilkan buah zaitun? Nggak bisa. Pohon anggur bisa nggak menghasilkan pohon ara? Tidak. Benar ya? Dari satu mata air bisa nggak keluar ada air asin dan juga air tawar? Tidak. Benar ya? Jadi mulut ini, lidah ini, sebenarnya Tuhan memberikan untuk saudara dan saya supaya kita mempergunakannya untuk mengeluarkan kata-kata yang membuat Tuhan itu senang. Amin, Bapak Ibu. Yang membuat orang lain juga kalau dengar kita pun kata-kata, aduh sejuk sekali, saya lagi panas ini, saya lagi mau pukul orang nih. Tapi ketika saya mendengar suaramu, ketika saya mendengar firman, hati saya sejuk, hati saya tenang. Niat saya yang tadinya sudah begini, akhirnya saya bisa tenang. Nah, itu manfaat lidah yang sebenarnya yang Tuhan kasih untuk saudara dan saya gunakan ya. Nah, mari saya mau bagi ada 3 hal. Yang pertama nih, bahwa kata-kata atau perkataan itu mempunyai kuasa dan sangat menakjubkan ya. Terhadap kesehatan kita. Kita juga bisa sakit karena kata-kata kita loh, Bapak Ibu. Ada yang bilang ini, aduh, sakit begini mendingan mati deh. Aduh, gigi saya sakit. Aduh, lebih baik saya. Perkataan pun bisa membuat kita juga sakit, ya. Jadi kita harus hati-hati sekali dengan perkataan-perkataan kita. Amin. Kalau kita bilang saya sehat, saya cantik, saya luar biasa, saya penuh semangat, energi, maka hal-hal itu juga terjadi. Tapi kalau saya konyol, saya ini anak yang tidak punya masa depan, aduh saya gagal, aduh hari ini saya mati sudah, saya hari ini nggak ada makanan, hari ini saya payah, maka itu juga terjadi loh dalam hidup saudara. Ada nggak di sini yang sering memperkatakan hal-hal yang sebenarnya bukan kehidupan, tapi kematian? Saya berdoa supaya kita semua yang ada di sini tidak mengalami yang seperti itu. Kita belajar hari ini dan mari kita praktekkan. Contoh nih di rumah ya. Bagaimana orang tua menghadapi anak-anak. Saya percaya semua di sini orang tua dan punya anak-anak. Oke ya. Nah, anak-anak sekarang ini kan anak-anak manja juga banyak. Ya. Anak-anak zaman sekarang ini anak-anak juga yang kadang-kadang kalau kita bicara, mereka juga bisa kasih bom mortir untuk kita. Itu anak-anak zaman sekarang. Benar gak sih? Dulu saya ingat kalau orang tua saya marah, kita nggak berani melawan. Ada nggak di sini? Pak Philip, generasi yang dulu. Ibu Yudit. Saya percaya, zaman dulu orang tua kita bicara, marah, kita pasti diam. Nggak ada yang berontak. Tapi zaman sekarang, coba kasih 1 kata untuk anak. 10 kata, mereka bisa balik untuk kita. Ya, tetapi orang tua yang baik, orang tua yang mengerti apa manfaat lidah dan perkataan yang baik untuk anak-anaknya, maka dia akan memperkatakan kehidupan untuk anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu. Saya juga belajar, karena kadang-kadang anak saya juga bilang, Mama nih ya, kalau kasih keluar kata, kadang-kadang kita tuh, nah, padahal mungkin maksud saya baik, tapi mereka bisa menangkapnya bahwa itu kita sudah menghakimi mereka, kita sudah terlalu luar biasa menyakiti mereka. Padahal firman Tuhan, nasihat juga kan sebenarnya menegur. Benar ya? Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua, mari kita belajar
untuk terus memperkatakan kehidupan, masa depanmu sungguh ada, walaupun kadang-kadang saya lihat sendiri nih, ada anak-anak yang karena sudah berhasil dalam hidup, sudah sarjana S1, S2, S3, sudah profesor, doktor, punya jabatan-jabatan penting, ada yang bilang begini, itu bukan mamaku loh. Oh, saya enggak kenal tuh, padahal itu orang tuanya. Ada di zaman sekarang. Ada. Karena apa? Mamaku itu hanya tamatan SD. Jadi saya malu untuk bilang ke teman-teman saya, itu mama saya, itu papa saya. Ini hal-hal yang nyata, bukan saya mengada-ada. Ini hal-hal yang terjadi hari-hari ini untuk generasi ini. Jadi Bapak Ibu, mari mulai dari rumah. Kita belajar untuk menghidupi perkataan-perkataan yang menghidupkan bagi anak-anak. Dan anak-anak juga, mari belajar untuk memperkatakan perkataan baik kepada orang tua. Amin, Bapak Ibu. Karena sebodoh-bodohnya orang. Ada suara yang muncul di sini. Oke, jadi kita harus hati-hati ya dengan sesi ini Bapak Ibu, dengan perkataan. Nah, saya punya satu kesaksian untuk kita semua. Saya punya kesaksian. Satu ketika saya pergi dengan suami saya ke rumah sakit umum di Ambon. Ya, waktu itu menemani suami saya untuk mendoakan ada keluarga. Rumah sakit ini pihak. Bukan. Ini suara dari mana ya? Belo, ini apa? Bapak atau Ibu Belo, tolong di unmute sehingga tidak keluar suaranya, ya. Nah, Bapak Ibu dengan suami menemaninya untuk melihat keluarga yang sakit. Saya tidak berdoa untuk beliau karena ada orang lain di sana. Pada waktu kami ada di sana, selang banyak banget di tubuhnya. Lalu saya tanya, Bapak sakit apa? Begini-begini. Bapak ada masalah ya dengan siapa? Ternyata Bapak Ibu, dia punya masalah yang anaknya sendiri. Seorang anak dan itu anak perempuan. Lalu saya panggil anaknya, saya bicara, lalu akhirnya saling terbuka. Bapak suka mengeluarkan kata-kata dan anaknya juga suka mengeluarkan kata-kata. Terjadi banyak huru-hara dalam rumah dan itu hanya antara papa dan anak perempuannya. Bapak Ibu, lalu saya berbicara, kemudian mereka berdamai, saling berpelukan, minta ampun, cabut perkataan-perkataan yang sudah pergi. Wow, seru sekali ya. Dan setelah saya mendoakan Bapak ini ya, Bapak Ibu, saya dibilang begini, pergi ke yang bagian depan sana, doakan juga anak muda itu. Lalu saya datangi lagi tempat tidur yang di sebelah sana. Saya datangi. Ada keluarganya banyak sekali, karena anak ini sudah koma, sudah hampir 1 bulan. Dia koma tidak sadar. Lalu saya tanya, memangnya sakit apa ya? Ginjal, Bu. Terus ibu gimana? Aduh, ibunya mulai mengeluh. Ternyata waktu ibunya itu marah karena dia ini suka mabuk. Ibunya menasihati, sudah stop mabuk, sudah. Kamu tuh, begitu ya. Seterusnya. Jadi akhirnya kata-kata yang tidak pantas keluar. Kamu nih lama-lama mati kamu. Kamu akan mati, pokoknya gitu ya. Ini perkataan ibunya, ya. Lalu saya bilang untuk ibunya, kalau sekarang anaknya mati, ibu gimana? Siap? Aduh jangan ibu, jangan. Jangan ibu, saya tidak mau anak saya mati karena dia pencari nafkah. Nah, oke. Kalau gitu sekarang ibu silahkan bicara dengan anaknya. Bagaimana ibu mau bicara sementara anaknya juga udah tidak bisa bicara. Dan akhirnya ibunya tetap bicara di telinganya. Dan saya lihat anak itu ya, air matanya mengalir. Ya.
Jadi mereka juga terjadi pertengkaran. Mama kata anak, anak juga tidak terima kata mamanya. Terus begitu terjadi. Ini di rumah ya, antar orang tua dan anak. Jadi kita harus hati-hati teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu, sorry. Nah, jadi akhirnya mama minta ampun. Anak sudah tidak bisa kan bicara. Lalu saya berdoa untuk mereka berdua. Selesai berdoa, pulanglah kami. Bapak Ibu percaya enggak? Di malam itu, kedua orang itu meninggal dunia. Baik bapak itu maupun anak muda itu, dua-duanya dipanggil Tuhan. Saya sedih sekali. Saya bilang, kenapa Tuhan tidak kasih kesempatan untuk mereka hidup bersaksi? Tapi saya juga tidak mengerti, itulah hari terakhir mereka, kita doakan mereka. Bapak Ibu, betapa, wow, kita harus hati-hati. Harus hati-hati dengan yang namanya perkataan. Amsal 15 ayat 4 bilang begini, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tetapi lidah curang melukai hati. Benar ya? Jadi lidah itu, dia adalah pohon kehidupan. Lidah yang lembut maksudnya. Tapi kalau lidah yang kasar, melukai hati. Amsal 21 ayat 23. Siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Amin Bapak Ibu. Ayat-ayatnya Bapak Ibu bisa tulis saja supaya nanti sebentar baca lagi. Karena ini bagus banget ya kata-kata ini. Jadi sebagai orang tua kita harus memperkatakan kehidupan kepada anak-anak sejak mereka ada di dalam kandungan. Amin. Jadi nanti kita juga akan berdoa kalau memang selama ini ada papa mama yang telah melukai hati anak-anaknya atau anak-anak yang juga bangkit dan berontak terhadap orang tuanya. Ini waktu untuk kita menyelesaikan di antara kita. Amin. Yang kedua nih, tadi orang tua dan anak. Yang kedua, pasangan. Sekarang ini banyak KDRT Bapak Ibu. Ya, banyak istri tinggalkan suami, banyak suami tinggalkan istri, banyak papa mama juga tinggalkan anak-anak, banyak anak-anak juga tinggalkan rumah. Benar gak sih? Dan kalau diusut-usut, semua diawali dengan yang namanya perkataan. Perkataan. Ya. Jadi, setiap pasangan, saya ingat dulu waktu kita pacaran, Bapak Ibu pernah pacaran ya. Bapak Ibu di sini yang sudah berumah tangga, pasti dulu pernah pacaran. Waktu pacaran, semua kata-kata yang keluar itu bagaimana? Mengenakan ya, menyenangkan. Saya kalau dengar suami saya berkata, ya saya langsung kayak rasa hatiku tuk, tuk, tuk. Benar gak sih? Ada di sini yang kayak gitu? Ya, kata-katanya tuh membuat, aduh enak sekali ya. Pengen untuk ketemu selalu. Pengen, sudah baru jumpa nih. Pengen jumpa lagi. Karena apa? Kata-katanya tuh manis banget. Aku sayang kamu banget. Aku tidak akan bisa tinggal tanpa mikir kamu. Seperti itu ya. Tapi coba berumah tangga, apalagi berumah tangga zaman sekarang, ada 1 tahun, 2 tahun, pestanya ratusan juta, miliaran, tapi bisa bercerai. Karena apa? Pasti dimulai dengan yang namanya perkataan. Jadi bagi suami istri, papa mama yang mungkin sudah lama menikah, hari-hari ini mungkin sudah tidak ada lagi kata cinta, tapi bosan, marah-marah, maki-maki. Hari ini kesempatan untuk kita memperbaiki. Kembali minta anggur baru terjadi di dalam setiap keluarga. Amin. Minta supaya ada saling hormat, saling mengasihi, takut kehilangan satu dengan yang lain. Benar gak sih? Jangan sakiti. Hai bapak-bapak, nyong-nyong, om-om. Jangan sakiti hati tante, hati istri, hati mama-mama. Benar gak sih? Karena istri itu adalah teman pewaris kerajaan Tuhan. Amin. Saya bilang untuk suami saya beberapa waktu lalu, Pak, saya ini tinggal dengan mama saya 25 tahun. Tapi saya tinggal dengan Anda sampai hari ini sudah 40 tahun. Benar gak sih?
Bapak Ibu ada juga yang tinggal dengan pasangan dalam rumah tangga pasti sudah puluhan tahun. Benar. Ya. Jadi hidup kita itu pasti akan bisa membosankan, menyakiti kalau kita tidak waspada dengan yang namanya lidah yang tidak bertulang ini. Ya, lidah yang disebut dunia kejahatan ini. Lidah tidak salah, tapi kita yang mempergunakannya perlu hikmat dari Tuhan untuk bisa berkata-kata yang menghibur seorang dengan yang lain. Saya percaya banyak bapak-bapak yang juga mungkin stres di luar sana karena kehilangan pekerjaan, mungkin penghasilan juga pas-pasan, bahkan tidak cukup, stres. Pulang di rumah, istri teror lagi, maka akan terjadi perkelahian. Sebaliknya, istri juga banyak yang kerja mencari tulang di luar sana. Pulang, lalu akhirnya banyak masalah yang terjadi. Pasti pertengkaran dan perselisihan terjadi. Betul Bapak Ibu? Saya ingat Pak Luther selalu bilang, bukan Pak Luther, tapi memang menurut penelitian ya, laki-laki itu punya perbendaharaan kata satu hari itu dia bisa bicara 10.000 kata. Tapi perempuan itu 50.000 kata. Mudah-mudahan dalam 50.000 kata itu, semua kata-kata itu adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghidupkan, kata-kata yang menginspirasi, kata-kata yang ya memberkatilah orang-orang yang kita sayangi. Benar gak sih? Marah-marah, bakalai-bakalai. Tapi misalnya besok satu sudah tiada, sedih gak? Sedih banget. Benar ya? Jadi mari kita saling menjaga. Kalau sudah lama bapak-bapak sudah tidak bilang lagi kata cinta untuk istrinya, mungkin hari ini kasihlah sekuntum mawar untuk dia. Wow, keren banget. Mama-mama senang gak? Ya, jangan sekuntum mawar aja dulu. Nanti baru habis itu ya yang lain mengikuti. Betul ya? Nah, mari kita lihat 1 Petrus 3 ayat 10 dengan cepat. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Banyak sekali Bapak Ibu terjadi kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga karena perkataan. Amin. Efesus 4 ayat 29 Bapak Ibu bisa catat saja. Jangan ada kata-kata kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau saya mendengar kata-kata yang baik dari seseorang, wow, saya akan bersyukur banget. Tapi kalau saya mendengar kata-kata yang menusuk hati, saya bisa marah, saya bisa dendam. Benar gak sih? Banyak orang yang sakit hati, simpan marah karena apa? Karena perkataan orang lain. Jangan pikir tinju dulu, belum. Masih perkataan saja kita udah bisa berantem. Jadi bayangkan lidah itu, wow, sangat-sangat mengerikan kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Saya berbicara ini, saya lebih dulu mempraktekannya. Saya minta tadi, saya berdoa, Roh Kudus tolong saya, darah Yesus tutup bungkus saya, supaya saya juga bisa memperkatakan hal-hal yang membangun orang lain. Amin. Dan yang ketiga ini, tadi dalam keluarga untuk bapak, mama, dan anak, suami, istri ya, pasangan. Kemudian yang ketiga dalam jemaat nih, dalam jemaat. Hendaknya kita juga saling memberkati, saling mendoakan, saling menolong, benar nggak? Karena gini Bapak Ibu, hari Senin sampai Sabtu, semua orang di luar sana. Tapi pada waktu mereka datang untuk beribadah, mereka merindukan ada pesta, betul? Karena di luar sana stres. Depresi banyak orang tertekan, banyak orang sakit di luar sana. Banyak orang mengalami tekanan-tekanan kejiwaan mereka. Pada waktu mereka datang ibadah, mereka merindukan damai, sukacita. Benar gak sih? Ada masalah-masalah di luar sana. Bisa di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya. Kita saling menghibur, saling menguatkan. Ada jalan keluar. Tapi bukan berarti juga tidak ada teguran. Bisa menegur. Tapi firman Tuhan bilang, teguran itu dimulai dari 2 orang. Dan baru 4 orang.
baru 6 orang, baru semua orang. Jadi mari Bapak Ibu, Yesaya 50 ayat 4 bilang, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi teman-teman, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sedang hidup di zaman yang sangat-sangat berubah, Bapak Ibu. Kesusahan, kejahatan semakin meningkat. Tetapi ingat, kita minta selalu, Tuhan memberikan aku lidah seorang murid, supaya ketika perkataanku pergi, mungkin itu menegur dia, mungkin itu menolong dia, mungkin itu memberkati dia, mungkin itu memberi sukacita kepada seseorang. Itu terjadi ketika kita ada dalam persekutuan. Amin, Bapak Ibu. Jadi di gereja, di tempat-tempat komunitas seperti ini, kita saling mendoakan. Amin. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak dapat mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara dan saya bisa ibadah setiap minggu. 1 hari ibadah 3-5 kali. Tetapi kalau kita tidak mengekang lidah kita, maka sia-sialah ibadah kita. Jangan lupa catat Yakobus 1 ayat 26 supaya Bapak Ibu bisa pulang dan membacanya. Saya membaca satu tulisan, dia bilang begini, beberapa orang berada di balkon kehidupan Anda. Itu ditulis oleh Joyce Landorf, ya, bukunya Balcony People, ya. Bagaimana orang-orang yang berada di balkon, Bapak Ibu tahu balkon? Di balkon ya, balkon itu tempat yang tinggi ya, balkon. Nah, beberapa orang yang ada di balkon kehidupan Anda, mereka itu menyemangati Anda, memberi energi positif, memberi inspirasi untuk menguatkan Anda. Tetapi ada juga kelompok orang yang lain yang berada di ruang bawah tanah yang siap untuk menjatuhkan Anda. Jadi kita ini setiap hari akan bertemu dengan orang-orang yang berdiri di balkon, tapi orang-orang juga yang ada di ruang bawah tanah. Pastikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang berada di balkon. Ya, orang-orang yang ada di balkon itu bagaimana mereka? Mereka itu orang-orang yang suka menyemangati orang lain, memberikan harapan, menolong, menghibur orang-orang yang saat ini masih banyak orang di luar sana yang luka parah. Jadi Bapak Ibu, mari kita memilih untuk setiap saat memberikan, memilih perkataan-perkataan kehidupan bagi orang lain. Ingat bahwa setan juga dia bisa mempergunakan setiap kesempatan untuk menghancurkan dan membinasakan kita. Hanya dengan satu kata. Tapi memang setan kurang kerjaan untuk ganggu saudara. Kan tidak. Karena keputusan ada di tangan saudara dan saya. Untuk memilih, saya mau ada di balkon atau saya mau ada di bawah tanah, itu bukan urusan iblis. Tapi urusan kita sendiri untuk memilih. Jadi mari kita berdoa supaya Tuhan menolong saudara dan saya. Jangan biarkan iblis berhasil dan tertawa karena perkataan-perkataan saudara. Bapak Ibu, gampang sekali cari musuh. Betul? Keluar di muka sini lalu bicara saya satu kata untuk seseorang, kamu ngapain? Kamu mau apa? Sudah terjadi masalah. Betul? Tapi untuk mencari teman, mencari saudara, mencari persahabatan, itu juga sangat mudah. Hanya dengan satu perkataan. Aku mengasihimu. Engkau sangat luar biasa. Tuhan memberkatimu. Keren nggak? Keren banget. Dan saya percaya, saudara dan saya yang ada di sini adalah orang-orang yang selalu memberkati orang lain. Jangan pikir memberkati orang lain dengan uang dulu. Tapi pikirkan memberkati orang lain dengan kata-kata Anda. Ada banyak orang di luar sana. Ada banyak ibu-ibu muda yang terluka di luar sana. Ada banyak anak-anak muda yang lari dari rumah di luar sana.
gereja hadir, saudara dan saya hadir untuk memperkatakan kehidupan untuk mereka, supaya mereka yang tadinya pikir sudah mau mati akan hidup kembali. Karena apa? Karena perkataan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu. Jadi hari ini saya mau bilang, hati-hati dengan perkataan. Kita ini memiliki kuasa untuk melakukan yang sama dengan apa yang Tuhan lakukan. Pada waktu Tuhan bilang begini, jadilah terang. Terang itu jadi. Itu dengan apa? Dengan memperkatakan firman. Bapak Ibu, pakailah kata-kata Anda untuk menciptakan sesuatu. Ciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saya sehat dalam nama Yesus. Jantung saya sehat, paru-paru saya sehat, pankreas saya sehat. Katakan, kita sedang menciptakan sesuatu yang baru. Amin. Anak saya punya masa depan yang sangat luar biasa. Mungkin hari ini kita belum lihat apa-apa yang terjadi. Katakan, Tuhan, aku memberkati anak-anakku. Aku memberkati suami, aku memberkati temanku, tetanggaku. Katakan, Bapak Ibu. Supaya kita menjadi orang-orang yang memberikan pesan-pesan Tuhan. Pesan Tuhan sampai kepada orang lain. Amin. Dan mari kita lihat Filipi 2 ayat 10-11. Yang ayat 11-nya bilang begini. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Kan kita rindu semua orang, semua lutut bertelut. Kan kita sering doa bilang itu. Aku berdoa supaya setiap lutut bertelut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi kalau lidah kita juga tidak pernah memberkati orang lain? Bapak Ibu, mari kita terus memilih untuk memperkatakan kehidupan bagi orang lain. Katakan amin. 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 Dan saya mau kasih satu ilustrasi terakhir. Bapak Ibu bayangkan misalnya ada papan ya, atau sepotong kayu. Coba sebantal paku satu di sini, paku lagi besok di sini, paku ketiga, paku kelima, paku ke-10. Pada waktu Bapak Ibu cabut pakunya, apa yang terlihat? Lobang, bolong. Benar? Waktu cabut paku itu, apa yang terlihat? Bolong, bolong, bolong. Paku itu sama dengan perkataan. Ketika kita mulai memperkatakan seseorang yang tidak baik. Pada waktu kita cabut perkataan itu, sakitnya, lukanya, bolongnya tetap ada di hati orang itu. Saya bertemu dengan banyak teman, termasuk saudara saya. Seringkali mereka itu masih mengingat hal-hal yang sudah lama terjadi. Hal-hal yang buruk itu masih diingat di bawah sepanjang masa, Bapak Ibu. Tapi jarang kita membawa hal-hal yang baik dari seseorang. Kenapa begitu? Pilihan ada di kita. Saya percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang hanya ingat firman Tuhan. Belajar memperkatakan. Belajar mengingat hal-hal yang positif dari seseorang. Karena pada waktu kita mengingat yang buruk itu akan terus membuat lubang yang sangat dalam, dan lebih dalam lagi. Jadi mari hanya ada darah Yesus yang bisa menutupi semua lubang-lubang yang telah kita buat. Bagaimana caranya? Kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana caranya untuk memperkatakan kehidupan? Hanya dengan firman Tuhan. Baca firman, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Bapak Ibu, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman Tuhan itu menghibur, firman Tuhan itu mengajar, firman Tuhan itu menegur, firman itu berjanji. Wow, firman Tuhan itu menyelamatkan saudara dan saya di masa-masa yang sulit. Firman Tuhan tetap hadir untuk saudara dan saya. Amin. Sampai sekian apa yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu di pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bisa tulis di kolom komennya, saya diberkati Tuhan.
Saya mau supaya hari ini perkataan saya adalah perkataan yang memberi kehidupan bagi orang lain. Baik, sebelum saya serahkan kepada Ibu Dev, kita mau baca Yesaya 50 ayat 4. Ya. Kita lihat Yesaya 50 ayat 4. Bapak Ibu, saya mau mengajar setiap kali saya sharing, saya mau kita praktekkan ini. Dan ini juga saya belajar ya, jadi saya pengen Bapak Ibu juga mempraktekannya di rumah. Setiap kali baca firman, ulangi, setiap kali baca firman. Kan selama ini firman itu jadi rema. Tetapi jangan sekedar cuma rema yang kita ingat. Tapi mulai mendoakan, berdoa dengan memperkatakan firman. Amin. Kita lihat Yesaya 50 ayat 4. Dan mari kita akan buka mulut semuanya. Dan kita akan bicara tentang firman ini. Yesaya 50 ayat 4 bilang begini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Oke? Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu CKF sudah punya kegiatan-kegiatan setiap hari sejak beberapa tahun yang lalu tentang memperkatakan firman. Tetapi hari-hari ini, mari pada waktu berdoa, Bapak Ibu perkatakan juga firman-Nya. Contoh, dari bacaan tadi, di sini apa yang Bapak Ibu mau minta? Yang pasti minta supaya Tuhan memberikan lidah seorang murid. Oke? Lihat firman-Nya ya, Bapak Ibu lihat firman-Nya. Minta Tuhan memberikan lidah seorang murid. Lidah yang seperti apa? Lidah yang kalau kita bicara, memberikan semangat baru kepada orang lain. Memberikan kehidupan kepada orang lain. Dan minta juga supaya pendengaran kita dipertajam. Setiap kali kita mendengar firman, pendengaran kita dipertajam. Supaya apa? Supaya pada waktu selesai kita dengar, kita kan memperkatakan, maka yang memperkatakan itu adalah firman. Amin. Hal-hal yang positif. Oke. Siap Bapak Ibu? Mari kita tutup mata, kita fokus pada ayat firman ini, dan silahkan berdoa. Mau bahasa roh, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mari kita memperkatakan dan kita minta Yesaya 50 ayat 4. Jadi kalau berdoa, saya selalu mulai memperkatakan ini. Saya katakan Yesaya 50 ayat 4 ini terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan, nah oke, siap semuanya? Siap Bapak Ibu? Mari kita berdoa. Angkat suaranya dan silahkan berdoa dari ayat ini. Nanti sebentar Bapak Ibu di mana di rumah ada baca firman, lihat kata-kata kunci dari sebuah ayat dan mulai berdoa dengan ayat itu. Bapak Ibu akan melihat betapa dahsyat dan luar biasanya. Karena kita berdoa bukan dengan akal kita. Kita tidak berdoa datang dengan kata-kata kita. Tapi kita berdoa dengan janji Tuhan. Kita klaim firman Tuhan dan itu sangat powerful. Amin. Nah, mari kita doa Bapak Ibu. Jangan ada yang mengantuk, jangan ada yang diam. Oh taka pataka paralabase pataka. Angkat suaranya dan mulai berdoa. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan. Aku berterima kasih karena pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan aku lidah seorang murid. Lidah yang Engkau berikan untuk aku bisa berkata-kata yang memberi kehidupan bagi orang lain. Ketika aku berkata, ada orang yang sakit disembuhkan. Ketika aku berkata, orang yang letih lesu mendapat kekuatan baru. Ketika aku menyampaikan firman-Mu, ada orang-orang yang dihidupkan. Aku berdoa pagi hari ini Tuhan. Biarlah perkataanku memberkati orang lain. Perkataanku memberi harapan hidup bagi orang lain. Perkataanku menyemangati, memberi inspirasi
inspirasi kepada orang lain. Kata-kataku memberkati anak-anakku, memberkati suami, memberkati istri, memberkati teman-temanku di rumah, di pelayanan, di tempat-tempat bisnis, di sekolah, dimanapun kami berada. Perkataan-perkataan seorang murid Tuhan ada di mulut kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kami berbicara, ada orang-orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga setiap lidah juga akan mengaku bahwa Kristus itu adalah Tuhan, dan itu datang dari perkataan-perkataan kami yang memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa pagi hari ini, Tuhan, Engkau membuka pendengaran kami, supaya kami mendengar seperti seorang murid. Ketika kami mendengar firman-Mu, kami cepat untuk mendengar, supaya ketika kami berkata-kata, kami menyampaikan apa yang kami dengar dari Tuhan. Ada pesan-pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada keluargaku. Ada pesan-pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-Mu. Kami mendengarnya langsung dari Tuhan. Kami tidak mendengarnya dari orang lain, tapi pesan-pesan itu kami terima dari Tuhan. Ketika kami punya saat teduh dengan Engkau, Engkau pasti berbicara untuk kami. Dan biarlah pesan-pesan itu juga, nasihat-nasihat itu juga, teguran-teguran itu juga, janji-janji Tuhan itu juga, sampai kepada orang lain. Dalam nama Yesus, aku berdoa pagi hari ini, buka setiap pendengaran anak-anak-Mu. Buka pendengaran kami dalam nama Tuhan. Aku katakan yang tuli mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap lidah yang memperkatakan firman, mereka juga diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Aku sudah berhenti berbicara pagi hari ini, tapi Roh Kudus akan mengajar kami. Kami sedang hidup di masa-masa yang sulit, tetapi perkataan-perkataan yang menghidupkan, yang keluar dari mulut kami. Kami akan harus saling menolong, saling memberkati, saling menguatkan. Justru di masa-masa yang sulit, justru ketika kami ada di padang gurun, kami akan saling mendoakan, kami saling membantu, kami saling menyemangati, kami saling menegur dengan kasih, sehingga kasih Tuhan itu juga sampai kepada dunia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini. Aku percaya darah Yesus tutup bungkus kami. Kalau ada kata-kata kami yang telah melukai orang lain, melukai keluarga kami, melukai teman-teman kami, kami minta ampun pagi hari ini. Dan kami minta darah Yesus sucikan perkataan kami, sucikan lidah kami Tuhan, supaya Tuhan kami layak untuk mempergunakan lidah kami ini untuk memuji Tuhan. Karena tidak mungkin dari mulut yang sama kami memuji Tuhan tapi kami cerita kejelekan orang lain. Dari mulut yang sama kami memberkati tapi kami juga mengutuk. Itu tidak akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami memperkatakan lidah yang baru tercipta di dalam kehidupan kami. Kami menciptakan perkataan-perkataan yang menghidupi orang lain. Terjadi, tercipta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Aku berdoa untuk saudara-saudara yang hadir pagi hari ini. Kalaupun ada yang merasa terluka dengan kata-kata orang lain, silakan berdoa dan minta Tuhan sembuhkan Anda. Saya percaya kuasa perkataan itu juga ada di mulutmu. Pakai perkataan itu untuk menyembuhkan dirimu. Katakan bahwa Tuhan, aku berkata kesembuhan terjadi untuk luka hatiku. Aku kadang-kadang suka menyimpan marah dari orang lain yang marah kepadaku. Aku simpan dendam berhari-hari. Tapi hari ini aku hapus perkataan-perkataan yang melukai, yang menyakitiku. Aku hapus dengan darah Yesus. Aku hapus dengan darah Yesus. Dan aku katakan hati yang baru. Aku katakan pikiran yang baru, perkataan yang baru, kehidupan yang baru tercipta, terjadi di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini atau yang mendengar program ini. Aku berdoa memberkati mereka yang ada di luar sana, yang ada dengan masalah-masalah kehidupan di luar sana. Gereja, dengar ini. Kita adalah jawaban bagi dunia yang sedang ada di dalam kesakitan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua saudara yang hadir pagi hari ini, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang percaya menjadi percaya, yang tadinya suka memberontak, mempunyai roh yang tunduk kepada Tuhan, yang tadinya tidak suka baca firman, hari ini suka membaca firman, yang kemarin masih suka menjelekkan orang, hari ini saya akan memberikan kata-kata
penghormatan, kata-kata pujian untuk orang-orang yang saya kagumi. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk Pastor Luther, berdoa untuk Ibu Leni, berdoa untuk anak-anak mereka, pelayanan mereka, perjalanan mereka hari ini. Dilindungi Tuhan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Sampai di tempat tujuan dengan selamat. Pesawat yang terbaik, perjalanan yang terbaik, cuaca yang terbaik, pilot-pilot yang terbaik hari ini. Mereka tiba dalam penyertaan Tuhan. Berkati mereka dalam doa-doa mereka, dalam pelayanan mereka. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tak lupa kami berdoa. Kami katakan berkat Tuhan ada di atas bangsa kami. Diberkatilah bangsaku, bangsa Indonesia. Diberkatilah para pemimpinku. Diberkatilah sumber daya manusia Indonesia. Diberkatilah kelautannya. Diberkatilah pertaniannya. Diberkatilah keamanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat bangsa-bangsa datang ke atas bangsaku dan datang kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Terima kasih. Bapak Ibu diberkati Tuhan pagi hari ini. Diberkati.